Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fatunisa dari PAI 5F. Kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Islam. Nomor 1. Jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama dulu, jelaskan konsep filsafat Al-Kindi terkait hubungan antara filsafat dan agama. Al-Kindi mempertemukan agama dengan filsafat atas dasar pertimbangan bahwa filsafat ialah ilmu tentang kebenaran dan agama juga adalah ilmu tentang kebenaran. Nah, oleh karena itu, maka tidak ada perbedaan antara keduanya, bidang yang sama gitu, yaitu apa yang disebut dengan the ultimate reality, yakni realitas atau zat yang terpenting bagi masalah kehidupan dan kematian manusia. Istilah filsafat dan agama mengandung pengertian yang dipahami secara berlawanan oleh banyak orang. Filsafat dalam cara kerjanya bertolak dari akal, sedangkan agama bertolak dari wahyu. Nah, filsafat membahas sesuatu dalam rangka melihat kebenaran yang diukur. Apakah sesuatu itu logis atau tidak? Agama tidak selalu mengukur kebenaran dari segi logisnya karena agama kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan aspek logisnya. Nah, perbedaan tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan antara orang yang cenderung berpikir filosofis dengan orang yang berpikir agamis. Nah, pada hal ini, filsafat dan agama itu mempunyai fungsi yang sama kuat untuk kemajuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Lalu, bagaimana Al-Kindi memandang bahwa filsafat bisa membantu memahami ajaran agama secara lebih mendalam? Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang kebenaran dan agama juga merupakan jalan menuju kebenaran seperti yang tadi ya, pernyataan yang tadi. Nah, ia meyakini bahwa tujuan filsafat adalah mencari hakikat sejati segala sesuatu melalui penjelasan-penjelasan kausal, mirip dengan tujuan agama yang berfokus pada kebenaran ilahi. Al-Kindi menggunakan filsafat untuk menjelaskan hal-hal metafisika yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh teks agama secara langsung. Nah, ia percaya bahwa penggunaan akal dan logika yang merupakan bagian integral dari filsafat adalah cara untuk memahami ciptaan Tuhan dan hukum-hukum alam yang diatur oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini, filsafat berperan sebagai alat untuk memperdalam penghayatan terhadap keimanan dan spiritualitas yang diajarkan oleh agama. Pada soal yang kedua, Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Nah, pada pertanyaan yang Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya, analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Al-Razi, seorang filsuf muslim terkenal, memiliki pandangan yang sangat rasional mengenai etika dan moralitas. Dalam pandangannya, etika berakar dari rasio manusia dan penalaran logis adalah alat utama untuk menentukan apa yang benar atau yang salah dalam tindakan manusia. Bagi Al-Razi, konsep etika tidak semata-mata bersandar pada wahyu, melainkan pada kemampuan akal manusia untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Salah satu aspek terpenting dari filsafat moral Al-Razi adalah keyakinannya bahwa kebahagiaan sejati dapat dicapai melalui pengendalian diri dan pemahaman akan sifat alami manusia. Ia percaya bahwa manusia harus menggunakan akal untuk mencapai kebajikan dan menghindari nafsu yang tidak terkontrol, yang merupakan sumber penderitaan dan kesalahan moral. Nah, dengan demikian, Al-Razi memandang moralitas sebagai sesuatu yang bersifat rasional dan alami, tidak tergantung pada ketetapan agama semata. Lalu, apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Pandangan etika Al-Razi berbeda dari filsafat moral lainnya, yang memang lebih mengedepankan wahyu atau hukum agama sebagai dasar utama etika. Filosofis muslim lainnya seringkali menekankan keterkaitan antara agama dan moralitas, seperti Al-Farabi menggabungkan pemikiran etika Yunani dengan ajaran Islam. Nah, sebaliknya, Al-Razi lebih cenderung pada pendekatan sekuler
dan rasional. Menempatkan penalaran manusia di atas otoritas agama dalam menentukan tindakan yang benar. Ada nomor 3, Al-Farabi sering disebut sebagai guru kedua setelah Aristoteles dalam filsafat Islam. Apa pandangan Al-Farabi tentang konsep kota ideal? Maidah Al-Fadilah. Apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Nah, kita akan menekankan pada apa pandangan Al-Farabi tentang konsep utama ideal atau Al-Maidah Al-Fadilah. Nah, Al-Farabi dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah atau kota utama menggambarkan konsep kota ideal yang diatur oleh seorang pemimpin bijaksana atau filosof. Nah, kota ini diibaratkan seperti tubuh manusia yang sehat, di mana setiap organ memiliki tugas tertentu dan semuanya bekerja harmonis untuk kesejahteraan seluruh tubuh. Dalam hal ini, pemimpin diibaratkan sebagai jantung yang mengendalikan semua tubuh, dan setiap warga negara menjalankan tugasnya dengan tepat sesuai kapasitas masing-masing. Nah, lalu apa ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi? Nah, ciri-ciri idealnya itu ada 3. Yang pertama yaitu negara. Al-Farabi juga mengartikan negara utama yaitu negara yang sempurna, terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerja sama sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, seluruh organ tersebut haruslah terkoordinir dengan baik. Disinilah peran pemimpin yang arif diperlukan dalam mengatur sesuatu negara. Nah, setiap warga juga harus meniadakan hak-hak pribadi untuk menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua yaitu pemimpin. Ada kriteria-kriterianya. Yang pertama itu sempurna anggota badannya. Seorang pemimpin haruslah tidak memiliki kecacatan sedikit pun, baik dari segi rohani maupun jasmaninya. Sehat dalam pemikiran, jiwa, dan anggota badannya. Yang kedua yaitu besar pengertiannya dalam memahami. Pemimpin yang baik haruslah yang memiliki pemikiran tentang satu negara dengan baik dari segi politik, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya, yang memang dapat disampaikan sebagai aspirasi masyarakat. Nah, yang ketiga bagus daya tangkap atau ingatannya. Pemimpin haruslah memiliki daya ingat yang kuat dengan mengarahkan potensi indrawi dalam penglihatan dan pendengarannya. Yang keempat, cakap dan bijak dalam berbicara. Memiliki tutur bahasa yang baik dalam menghadapi dan menanggapi argumen yang datang dari masyarakat dan mudah dalam menyambungkan pemikirannya kepada masyarakat. Yang kelima yaitu mencintai pengetahuan. Pemimpin haruslah mempunyai rasa pengetahuan yang luas dan mendedikasikan dirinya sebagai pemimpin yang pembelajar. Yang keenam, tidak serakah dalam bahan pangan dan hubungan seks. Pemimpin haruslah tidak mengindahkan kenikmatan karena makanan, minuman, dan hubungan seksual, juga enggan pada pertaruhan judi. Nah, yang ketujuh yaitu cinta akan kebenaran dan benci kebohongan. Nah, haruslah mencintai kebenaran, selalu membela kepada yang benar, tidak membenarkan yang salah, dan membenci kebohongan. Kemudian yang kedelapan, cinta akan keadilan dan benci kezaliman. Haruslah mencintai keadilan dalam segala hal, tidak mementingkan sebelah pihak atas dasar apapun, dan membenci kezaliman. 9. Tidak hidup dalam kemewahan dunia. Pemimpin tidak seharusnya membalut diri atau keluarganya dengan kemewahan dunia. Seorang pemimpin haruslah memperkaya masyarakatnya. Nah, Al-Farabi juga menggambarkan keutamaan bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktivitas hewani seperti korupsi, manipulasi, yang memang merupakan aktualisasi pemerintah jahiliyah, pemerintah fasik, pemerintah apatis, dan pemerintah sesat. Lalu bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep kebahagiaan? Menurut Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan tertinggi dari kota ideal. Kebahagiaan ini bukan hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Ia percaya bahwa hanya melalui kerjasama yang baik, keadilan, dan kepemimpinan yang arif, masyarakat dapat mencapai kebahagiaan sejati. Setiap individu dalam kota tersebut berkontribusi sesuai dengan keahlian mereka untuk mencapai kebahagiaan bersama. Kebahagiaan bagi Al-Farabi adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika jiwa mencapai kesempurnaan melalui pengetahuan dan kebijaksanaan. Ia menekankan bahwa pemimpin ideal yang dipilih karena kebijaksanaannya berperan penting dalam membimbing warga negara menuju kebahagiaan ini. Soal yang keempat, Ikhwan Al-Sofa atau persaudaraan kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains, yaitu jelaskan metode yang digunakan oleh Ikhwan Al-Sofa dalam menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui risalah-risalah mereka, serta bagaimana mereka mendapat atau melihat peran akal dalam mencapai kebenaran.
Yang pertama yaitu integrasi pengetahuan rasional dan spiritual. Ikhwan Al-Sofa percaya bahwa filsafat dan sains tidak bertentangan dengan agama, melainkan saling melengkapi. Mereka menggabungkan antara filosofis dari Aristoteles, Plato, dan Neoplatonisme dengan ajaran-ajaran Islam untuk menciptakan pendekatan yang menyeluruh terhadap pengetahuan. Dalam risalah mereka membahas topik seperti metafisika, matematika, musik, fisika, dan etika, semuanya dalam konteks religius. Yang kedua, penggunaan simbolisme dan alegogi. Nah, filsafat Ikhwan Al-Sofa sering menggunakan simbolisme untuk menjelaskan hubungan antara dunia material dan spiritual. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah simbol dari realitas yang tinggi. Dari filsafat serta sains harus dipahami melalui lensa spiritual. Yang ketiga, pendekatan ensiklopedis. Nah, mereka menyusun pengetahuan secara ensiklopedis dalam risalah-risalah mereka, mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan dan menghubungkannya dengan pandangan metafisika mereka tentang penciptaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tujuannya adalah memberikan pandangan dunia yang holistik, di mana semua disiplin ilmu bersatu dalam kerangka pemahaman religius. Yang ketiga, peran akal dalam mencapai kebenaran. Menurut Ikhwan Al-Sofa, akal memiliki peran penting dalam pencarian kebenaran. Mereka percaya bahwa manusia diberikan kemampuan berpikir atau akal untuk memahami alam semesta dan mendekati Tuhan. Nah, kebenaran dapat dicapai melalui kombinasi antara akal rasional dan wahyu ilahi. Penggunaan akal yang benar akan membawa manusia kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan realitas spiritual di balik dunia material. Kemudian, filsafat, moral, dan etika. Etika dalam filsafat Ikhwan Al-Sofa didasarkan pada kebajikan moral dan spiritual. Mereka menganjurkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan yang hakiki melalui pengetahuan, kebajikan, dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Soal yang kelima, Ibnu Sina dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam filsafat dan kedokteran Islam. Jelaskan teori emanasi Ibnu Sina serta bagaimana konsep ini mempengaruhi pandangan ontologisnya terhadap Tuhan dan alam semesta. Nah, teori emanasi Ibnu Sina adalah penjelasan metafisik tentang bagaimana alam semesta tercipta dari Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa Tuhan sebagai wajib al-wujud, wujud yang niscaya. Nah, jadi memancarkan segala sesuatu secara bertahap melalui serangkaian akal atau kecerdasan. Peran ini bersifat ta'akul atau proses berpikir, di mana Tuhan dengan berpikir tentang dirinya menghasilkan akal pertama. Nah, dari akal pertama, emanasi terus berlanjut menciptakan akal kedua, ya jiwa pertama dan langit pertama, hingga mencapai akal ke-10 dan dunia fisik. Lalu tahapan dalam teori emanasi. Nah, yang pertama, Tuhan wajib, atau misalnya Tuhan adalah sumber segalanya dan keberadaannya mutlak, tak tergantung pada yang lain. Segala sesuatu yang ada selain Tuhan bergantung padanya. Nah, kemudian yang kedua, akal pertama. Tuhan memancarkan akal pertama sebagai makhluk yang sempurna dan non-material. Akal pertama kemudian memikirkan Tuhan dan dirinya sendiri, menghasilkan akal kedua, jiwa pertama dan langit pertama. Yang ketiga, rangkaian emanasi. Dari akal kedua hingga akal ke-10, emanasi terus berlanjut. Setiap akal menghasilkan jiwa yang menggerakkan bola langit dan materi di bawahnya. Alam semesta diciptakan secara bertingkat melalui pancaran-pancaran ini. Keempat, akal ke-10. Akal ke-10 menghasilkan bentuk-bentuk dunia material seperti elemen dasar, api, air, tanah, udara. Nah, ini sering diidentikan dengan malaikat Jibril sebagai pemberi forma. Lalu pengaruh terhadap pandangan ontologis, nah yaitu hubungan Tuhan dan alam manusia. Dalam pandangan Ibnu Sina, alam semesta adalah pancaran dari Tuhan, tetapi bukan bagian dari esensi Tuhan. Tuhan menciptakan alam melalui serangkaian emanasi yang menghindari pluralitas langsung dari diri Tuhan. Nah, hal ini memastikan kesatuan Tuhan tetap terjaga sekaligus menjelaskan keberadaan alam. Kemudian, keberadaan yang bergantung. Nah, alam semesta sebagai sesuatu yang mungkin al-wujud atau memang tidak dapat secara mandiri gitu adanya. Nah, ia bergantung pada Tuhan sebagai penyebab utama melalui rantai emanasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah bergantung pada Tuhan. Kemudian, kesempurnaan Tuhan. Tuhan dianggap tidak langsung menciptakan dunia material yang kompleks, tetapi melalui perantara berupa akal-akal. Setiap tingkat emanasi semakin jauh dari kesempurnaan Tuhan, namun tetap berasal dari Tuhan.
Nah, teori ini mempengaruhi filsafat Islam dengan memberikan dasar bagi pemahaman tentang hubungan Tuhan dan dunia, serta bagaimana keduanya tetap terkait secara ontologis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.